Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Tahu nggak sahabat Hendris, apa penyebab utama dijegalnya Pak Anies Baswedan tidak jadi berlayar di Pilgub Jakarta? Dan ini mulai terkuak ke permukaan sahabat Hendris. Ternyata ini sebenarnya yang terjadi sahabat Hendris. Apa itu? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Oke, bocoran Tempo guys ya. Anies jadi alat barter keputusan MK. Dari portal islam.id, menurut sumber Tempo, ada pesan khusus dari si ibu untuk si bapak. Pesan itu tiba setelah si bapak pulang dari acara penebangan. Si ibu bilang, Anies Baswedan nggak akan diusung jika si bapak menyetujui putusan MK. Intinya, Anies jadi alat barter agar keputusan MK tidak dihadang istana. Keputusan MK memang menguntungkan PDIP. Karena PDIP yang sebelumnya tidak bisa mengajukan calon di banyak pilkada, tidak hanya Jakarta, karena tidak cukup syarat 20% kursi. Karena semua partai sudah diborong istana. Setelah putusan MK, maka syarat cuma 7-10%, sehingga PDIP bisa mengusung paslon walau tanpa koalisi di banyak pilkada. Keputusan MK sempat mau dihadang dengan dua cara, melalui DPR dengan revisi Undang-Undang Pilkada, atau melalui Perpu yang dikeluarkan Presiden. Upaya menghadang keputusan MK ini mendapat perlawanan dari demonstran. DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Rupanya di balik meja terjadi deal-dealan bahwa keputusan MK tidak jadi dihadang dengan syarat PDIP tidak mengusung Anies di Jakarta. Makanya yang diusung PDIP adalah Pramono Anung yang merupakan sekretaris kabinetnya Jokowi. Jadi baik RK maupun Pramono Anung ya sama saja orang titipan istana. Nah, benar kan sahabat Hendris? Jadi tidak hanya karena sandra politik, tapi ini ternyata dibalik semua skenario drama politik yang terjadi. Ya, ini tampaknya memang drama politiknya sandiwara yang sangat kurang tepat ya. Boleh dikatakan kalau netizen mengatakan di sini sandiwara menjijikan antara si bapak dan si ibu. Benar nggak sahabat Hendris? Jadi kalau saya menganalisa ya sahabat Hendris ya, putusan MK kemarin memang mengejutkan publik. Karena apa? Tiba-tiba gitu loh. Awalnya kan orang banyak mengira kalau putusan MK itu ditujukan untuk Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies Baswedan kan gagal dicalonkan dari PKS Nasdem ya kan. Nah, maka ada peluang kesempatan waktu itu Pak Anies Baswedan melalui partai-partai lain yang di bawah 10%. Nggak taunya ternyata PDIP. Nah, sedangkan di MK sendiri kabarnya itu ada orang PDIP di situ. Ada orangnya Mega. Nah, ya nggak? Jadi putusan yang kemarin itu netizen buzzer-buzzer mengatakan ini putusan ini lebih mengutamakan kepentingan Anies Baswedan. Ternyata tidak. Tak tahunya putusan ini ternyata ditujukan ke yang lebih diuntungkan ke siapa? Kan gitu. Dan sekarang baru kebuka ternyata putusan ini memang untuk ini ya, kepentingan si ibu, ya kan? Lalu kemudian sempat kan ada wacana dari DPR kalau putusannya akan dihadang gitu ya. Lewat tiba-tiba rapat gitu ya. Jadi memang ini luar biasa, perang politiknya luar biasa nih gitu ya. Saat mulai senang gitu ya, tiba-tiba ada putusan MK ya kan. Semua pihak waktu itu senang, termasuk Pak Anies Baswedan yang diharapkan bisa dicalonkan lewat partai-partai yang lain. Waktu itu kan seharusnya PKS. Sayangnya PKS sudah bergabung dengan Kim Plus. Bayangkan kalau kemarin PKS belum bergabung dengan Kim Plus, maka Anies Baswedan punya kesempatan bisa Anies Baswedan bisa lewat PKS karena ada putusan MK.
Nggak tahunya putusan MK ini dari partai si ibu, ya kan, Ibu Mega, kepentingan partai Megawati untuk bisa mencalonkan salah satu calon partainya lewat PDIP. Lalu kemudian dibuatlah mulai dihadang DPR, demo mahasiswa, dan tahu nggak, sahabat Hendis, pernah saya dengar kalau demo mahasiswa itu ditunggangi oleh siapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, saya dapat bocorannya kalau demo mahasiswa ditunggangi oleh, ayo komen di bawah kira-kira siapa? Waktu itu saya dapat video dari Habib Rizik kalau demo mahasiswa yang putusan MK waktu itu ditunggangi oleh titik-titik. Kira-kira komen siapa, guys, yang punya kepentingan, ya kan? Sempat dihadang, ya kan? Panik lah ya istana waktu itu ya dengan putusan MK. Lalu dihadang dengan sedemikian rupa, akhirnya apa? Nggak jadi. Nah, sementara waktu itu PDIP kabarnya kan akan mengusung Anies Baswedan, ya, untuk menjadi salah satu calonnya. Pak Anies sudah datang ke kantor PDIP waktu itu. Masyarakat sudah mulai tenang karena siapapun partainya nggak masalah, yang penting Pak Anies Baswedan. Nah, nggak taunya Pak Anies Baswedan ini jadi alat barter nih tampaknya. Jadi mulai sesuai dengan bocoran Tempo, alat barter untuk putusan MK. Jadi dengan syarat Anies Baswedan tidak ikut berlayar. Tapi itulah, Pak Anies Baswedan ini tampak dimanfaatkan untuk kepentingan politik mereka, ya kan? Jadi seolah-olah mau digusung nih Pak Anies Baswedan supaya jadi alat barter agar mereka bisa naik. Akhirnya dicalonkanlah Pramono Anung dan Rano Karno. Dan sekarang mulai rame nih, ada anak Abah yang koar-koar ya, yang begitu semangat mendukung Abah, tahu-taunya sekarang mulai berbelok gitu ya. Yang gerakan coblos bersama akhirnya sekarang udah mulai redup, ya kan? Dan juga kotak kosong, uji materi kotak kosong sampai sekarang pun belum jelas bagaimana putusan MK-nya. Sampai sekarang belum ada. Saya coba simak, saya coba cari-cari informasi, belum ada informasi benar bagaimana putusan uji materi kotak kosong di MK beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi guys, ini luar biasa ya, luar biasa sandiwara drama politik yang perlahan mulai terkuak ke permukaan. Ternyata memang Pak Anies Baswedan ini dijegal sedemikian rupa ya agar tidak melaju berlayar di Pilgub Jakarta. Dan inilah sekarang mulai terbuka kan, mulai terkuak satu persatu guys ya. Oke. Jadi baik RK maupun Pramono Anung itu adalah titipan istana. Jadi menurut kalian bagaimana nih pemilih di DKI Jakarta? Apakah gercos akan tetap disuarakan atau kotak kosong nih? Nah, itu sampai ini. Jadi ini luar biasa nih. Jadi kalau kita lihat memang ya inilah politik ya sama Indonesia. Tapi apapun itu, insya Allah Tuhan punya jalannya sendiri untuk Pak Anies Baswedan, ya kan? Mungkin ini jalannya Tuhan yang terbaik untuk Pak Anies Baswedan, ya nggak sama Anies? Ya mudah-mudahan dengan ini kan masyarakat mulai paham gitu loh. Oh, ini sebenarnya mana yang benar-benar pro rakyat, mana yang tidak. Oke, dan Pak Anies Baswedan pun 5 tahun ke depan punya kesempatan yang sangat besar untuk mengambil hati masyarakat ya. Sekarang Pak Anies Baswedan mulai kesana kemari di kampus ke kampus gitu ya. Harapannya juga menurut saya nggak cuman ke kampus gitu ya, tapi juga ke masyarakat pelosok-pelosok ya. Karena masyarakat kampung gitu ya, daerah itu juga perlu diedukasi. Bagaimana sih memilih berpolitik, memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia ke depannya. Ini sama Indonesia, ini akhirnya kan terbuka sendiri ya. Ini dari bocor halus Tempo. Nah, gimana untuk kalian sama Inggris? Oke. Kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari politik Pak Anies Baswedan ke depan. We will see ya. Oke, itu saja video kali ini. Mungkin itu saja video kali ini sama Inggris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.